yang masuk dalam ingatan masyarakat sampai detik sekarang, P3 adalah partai yang selalu berkonflik di antara mereka sendiri. Partai yang oportunis, ketuanya sesuai dengan kehendak dari presiden waktu itu. Dan pada saat sekarang presidennya berbeda, bukan lagi seorang yang mau menentukan siapa menjadi ketua umum partai. Saat ini presidennya adalah Prabowo yang tidak mau ikut campur urusan internal partai. Saya sangat mengapresiasi hal ini. Jadi, apakah akan ada muktamar ulang atau salah satu kubu ngalah atau rekonsiliasi terjadi? Jujur, rakyat tidak terlalu peduli. Kita hanya mengatakan P3 sudah kehilangan tajinya, sudah kehilangan marwah dan kehormatannya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Hari ini tanggal 30 September 2025. Kita memperingati 60 tahun yang dikatakan gerakan 30 September yang merubah wajah Indonesia. Titik balik pergantian Orde Lama ke Orde Baru. Banyak misteri dalam peristiwa G30 SPKI. Banyak versi juga. Saya sengaja tidak menyebut G30S PKI. Saya hanya mengatakan gerakan 30 September. Sebetulnya kalau ditandai pada saat penculikan para jenderal, yang paling tepat itu adalah gerakan 1 Oktober. Karena para jenderal, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Sutoyo, MT Haryono, Panjaitan dan sebagainya itu diculik tanggal 1 Oktober dini hari. Artinya sudah masuk kalender tanggal 1 Oktober. Saya tidak tahu mengapa pemerintah waktu itu mengatakan itu gerakan 30 September. Sahabat Indonesia, saya tidak membahas masalah gerakan 30 September 1965. Saat ini saya memakai baju hijau karena saya akan membahas partai hijau yang bernama Partai Persatuan Pembangunan. Partai ini untuk Pileg tahun 2024 gagal masuk di Parlemen Senayan Jakarta karena perolehan suaranya di bawah 4%, hanya 3, sekian persen, gagal total. Waktu itu ketua umumnya dijabat oleh PLT Mardiono yang juga diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai anggota One Team Press. Tanggal 27-28 September 2025, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 akhirnya berhasil mengadakan muktamar yang dilaksanakan di Hotel Mercure Ancol. Hasilnya seperti sudah kita tebak, konflik. Ada drama adu jotos, adu fisik. Saya tidak tahu apa yang diperebutkan, apa yang diributkan. Yang jelas output dari Muktamar Ancol tahun 2025 menghasilkan 2 klaim ketua umum. Satu, kubu Mardiono yang merasa dipilih secara aklamasi. Satu lagi, kubu Agus Suparmanto yang juga merasa dipilih secara aklamasi. Agus Suparmanto dulu pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan di era Presiden Jokowi periode kedua, tapi hanya 1 tahun dan dianggap gagal. Kemudian diganti. Saya tidak tahu, dalam informasi yang saya terima waktu itu
dia merupakan representasi dari PKB. Tiba-tiba sekarang dicalonkan menjadi ketua umum P3, dan yang terjadi dua klaim ini saling berisi tegang, saling mengklaim bahwa kelompoknya yang paling legitimit. Pertanyaannya, apakah P3 itu legitimit di mata masyarakat? Saya tidak yakin. Belum ada sejarah sebuah partai yang gagal masuk di parlemen, kemudian rebound masuk kembali. Dan P3 kayaknya dengan kondisi konflik yang tidak berkesudahan, saya pesimis P3 akan bisa bangkit kembali. P3 ini kalau bahasa Jawanya merotoli, ditinggal banyak pengikut-pengikutnya atau kelompok-kelompok. Padahal kalau kita melihat selama Orde Baru, setidaknya di zaman Pak Harto, waktu itu hanya ada 3 partai atau 2 partai dan 1 golongan. 1 Partai Demokrasi Indonesia, yang kedua Golongan Karya, ini bukan partai, yang ketiga Partai Persatuan Pembangunan. Partai Persatuan Pembangunan itu adalah fusi atau bergabungnya beberapa partai yang lain seperti NU, Murbat, dan partai-partai Islam yang lain. Pada saat pemilu di era Orde Baru, P3 selalu menjadi nomor 3 dengan 3 peserta, selalu kalah. Dan di era reformasi, P3 sempat bangkit tapi terseok-seok, selalu di nomor buncit meskipun masuk parlemen. Tahun 2024 mereka gagal total. Saya mengatakan dengan kondisi P3 yang babak belur seperti sekarang, 2 kubu yang saling bertikai, yang saling mengklaim bahwa dialah sang pemenang ini seperti berebut pepesan kosong karena sudah tidak ada isinya. Pada saat sebuah partai tidak mempunyai perwakilan di parlemen pusat, tidak ada income. Saya pernah mendengar seorang elit P3 mengatakan partai ini membutuhkan sosok yang punya uang. Pernah beredar ada nama Sandiaga Uno, ada nama Menteri Pertanian, ada nama Jenderal Dudung Abdurrahman, ada nama Gus Yassin dan sebagainya. Tiba-tiba muncul di akhir babak Agus Suparmanto. Mungkin dianggap Agus Suparmanto ini adalah bisa menjadi bokhir dari P3 untuk merangkak naik. Agus Suparmanto didukung oleh Gus Romi, didukung oleh Kiai Agil Sirot, didukung juga oleh Gus Yassin yang sekarang menjadi wakil gubernur Jawa Tengah. Tapi saya tidak yakin dia didukung oleh rakyat. Dua-duanya lah, baik kubu Mardiono maupun kubu Agus Suparmanto. Ini PR besar buat P3. P3 sudah tidak bisa lagi merebut hati rakyat. P3 sudah tidak masuk dalam ingatan Gen Z misalkan. Yang masuk dalam ingatan publik tentang P3 adalah beberapa ketuanya masuk penjara, termasuk Gus Romi. Yang masuk dalam ingatan masyarakat sampai detik sekarang, P3 adalah partai yang selalu berkonflik di antara mereka sendiri. Partai yang oportunis, ketuanya sesuai dengan kehendak dari presiden waktu itu. Dan pada saat sekarang presidennya berbeda, bukan lagi seorang yang mau menentukan siapa menjadi ketua umum partai. Saat ini presidennya adalah Prabowo yang tidak mau ikut campur urusan internal partai.
saya sangat mengapresiasi hal ini. Jadi, apakah akan ada muktamar ulang atau salah satu kubu ngalah atau rekonsiliasi terjadi? Jujur, rakyat tidak terlalu peduli. Kita hanya mengatakan P3 sudah kehilangan tajinya, sudah kehilangan marwah dan kehormatannya. Beberapa waktu yang lalu, Gus Romi itu seperti salesman, memperdagangkan P3 kepada semua orang yang mempunyai uang, termasuk kepada Mentan Amran Sulaiman misalkan, kepada Dudung Abdurrahman misalkan, tapi ditolak. Bahkan kepada Sandiaga Uno pun yang pernah menjadi ketua majelis kehormatan atau majelis apa di P3, ternyata Sandiaga Uno juga tidak berminat. Saya memprediksi masa depan P3 semakin suram. Mereka sibuk sekali berkonflik di antara mereka sendiri dan tidak akan sempat sibuk untuk memikirkan rakyat. Otomatis rakyat juga tidak akan memikirkan P3. Jadi sahabat Indonesia, saya bisa katakan sekarang dua kubu, baik kubu Agus Suparmanto maupun kubu Mardiono itu seperti berebut pepesan kosong, berebut rumah yang sudah banyak ditinggalkan oleh penghuninya. Apakah ini bisa rebound untuk tahun 2029? Saya tidak yakin. Tapi time will tell. Waktu akan membuktikan dan menceritakan pada kita semua. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.